Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode-metode pengendalian. Yang pertama yang akan dibicarakan adalah metode pengendalian dengan anggaran. Anggaran adalah pernyataan formal secara kuantitatif dari sumber daya yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan direncanakan selama periode waktu yang ditetapkan. Anggaran digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pada setiap tingkat dalam suatu organisasi. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan untuk waktu yang akan datang. Anggaran selalu digunakan karena dinyatakan dalam bentuk angka yang menunjukkan sejumlah uang. Alasan lain sehingga anggaran digunakan sebagai alat pengendalian adalah karena anggaran membuat jelas dan merupakan standar dari pelaksanaan. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran juga merupakan alat utama pengkoordinasian kegiatan-kegiatan organisasi. Interaksi antara manajer dan bawahan selama proses penyusunan anggaran akan membantu penentuan dan integrasi kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Selanjutnya yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah anggaran untuk mengendalikan fungsi-fungsi. Setiap satu organisasional atau fungsional yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada kegiatan satuan-satuan tersebut dinamakan pusat tanggung jawab. Semua pusat tanggung jawab menggunakan sumber daya atau masukan atau biaya untuk menghasilkan keluaran atau penghasilan. Untuk mengukur masukan dan keluaran melalui sistem pengendalian, ada 4 tipe utama pusat-pusat tanggung jawab, yaitu 1. Pusat penghasilan atau revenue center. Ini merupakan satu organisasi di mana keluaran atau output diukur dalam bentuk moneter, tetapi tidak secara langsung dibandingkan dengan biaya-biaya masukan. Misalnya, penjualan, efektivitas tidak ditentukan oleh penghasilan dalam bentuk penjualan di atas biayanya, misalnya gaji dan sewa, tetapi dibandingkan antara anggaran atau target penjualan yang telah disusun dengan penjualan nyata. Cara ini dapat menentukan efektivitas tenaga penjualan secara individual. Yang kedua adalah pusat biaya atau expenses center, yaitu masukan diukur melalui sistem pengendalian dalam bentuk moneter, tetapi keluarannya tidak diukur. Jadi anggaran dibuat hanya untuk porsi masukan dan pusat operasi. Ada 2 kategori pusat biaya, yaitu pertama, engineered expense. Ini merupakan biaya-biaya yang dapat dihitung atau diperkirakan dengan lebih pasti. Misalnya biaya tenaga kerja langsung atau bahan baku. Yang kedua adalah discretionary expenses, yaitu biaya yang sukar diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya biaya penelitian, dan harus sangat tergantung pada perkiraan manajer. Pada saatnya, biaya masukan nyata akan diukur dengan biaya masukan yang dianggarkan. Yang ketiga adalah pusat penghasilan laba atau profit center. Pelaksanaan kegiatan diukur atas dasar perbedaan angka atau jumlah penghasilan dan biaya. Sebagai ukuran digunakan untuk menentukan seberapa baik pusat-pusat tersebut bekerja secara ekonomis dan seberapa baik manajernya berprestasi dalam pelaksanaan kegiatan di pusat tersebut. Pusat menghasilkan laba
yang diciptakan bila suatu organisasi diberi tanggung jawab untuk menghasilkan laba. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Ini adalah suatu sistem pengendalian tidak hanya mengukur nilai moneter dari masukan dan keluaran, tetapi juga menilai tentang perbandingan antara keluaran dengan aktiva yang digunakan untuk memproduksinya. Pembahasan lebih lanjut adalah kita akan membicarakan tentang bagaimana menyusun anggaran. Penyusunan anggaran biasanya dimulai ketika para manajer menerima hasil ramalan atau forecast ekonomi, penjualan dan sasaran laba tahun yang akan datang dari manajemen puncak. Di dalam beberapa organisasi, anggaran disusun oleh para manajer puncak tanpa atau sedikit konsultasi dengan para manajer tingkat bawah. Sebaiknya, di banyak perusahaan anggaran disiapkan paling tidak permulaan oleh para karyawan yang akan melaksanakan kegiatan. Kemudian anggaran dikirim ke atas untuk mendapatkan persetujuan para atasan mereka. Penyusunan anggaran tipe bawah ke atas atau bottom up ini mempunyai banyak kebaikan bagi organisasi. Kebaikan tersebut antara lain, anggaran akan lebih realistik. Para manajer akan termotivasi untuk menerima dan melaksanakan anggaran tersebut. Akhirnya, moral dan kepuasan karyawan menjadi tinggi. Henry L. Tosi telah menguraikan 4 reaksi penting terhadap kekhawatiran penyusunan anggaran, yaitu 1. Perilaku politik. Pada kondisi ini, aktivitas politik mungkin menaikkan secara tajam perilaku para manajer untuk mempengaruhi alokasi sumber daya. Para manajer mungkin menunggu informasi sampai detik terakhir dalam rangka memperbesar kepentingannya, mengambil muka atasannya, atau mencoba memperoleh pengaruh dengan cara lainnya. Yang kedua, reaksi peran-peran terhadap satuan organisasi, atau dalam hal ini adalah satuan anggaran. Para atasan yang tidak senang dengan alokasi sumber daya tidak benar-benar dalam posisi untuk melepaskan kemarahannya terhadap para atasannya. Bahkan biasanya mereka akan memusuhi staf personalia yang mengumpulkan data anggaran dan menyusun anggaran akhir. Yang ketiga, perkiraan kebutuhan yang berlebihan. Untuk menanggulangi keadaan yang tidak terduga bila terjadi inflasi, anggaran sering dibuat lebih besar. Beberapa manajer bagaimanapun juga menambah estimasi anggaran mereka untuk melindungi diri dalam perjuangan mendapat sumber daya dan adanya pengurangan dari atasan pada saat anggaran tersebut dimintakan pengesahan. Yang keempat, sistem informasi tersembunyi. Ketika anggaran masih dirahasiakan, para manajer akan selalu mencoba untuk mengetahui alokasi mereka bila dibandingkan dengan alokasi yang lain, dengan cara sembunyi-sembunyi atau melalui sumber informal. Bahayanya apabila informasi yang tidak benar akan beredar melalui komunikasi informal, sehingga terjadi ketegangan yang tidak perlu di antara satuan organisasi. Itulah pembahasan kita tentang bagaimana anggaran dijadikan sebagai pengendalian. Berikutnya adalah metode pengendalian dengan auditing. Ada 3 macam audit yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah audit intern atau internal auditing.
Audit ini dilaksanakan oleh para anggota organisasi itu sendiri. Tujuannya adalah menyediakan jaminan yang beralasan bahwa aset-aset organisasi terjaga keselamatannya secara layak dan bahwa catatan keuangan dapat dipercaya dan cukup tepat untuk persiapan laporan-laporan keuangan. Audit ini membantu para manajer dalam penilaian efisiensi organisasi. Yang kedua adalah audit ekstern atau external auditing. Audit ekstern adalah suatu proses verifikasi secara luas yang meliputi penilaian bebas akan rekening-rekening dan laporan-laporan keuangan, diteliti kelengkapan dan kebenarannya. Audit ini dilakukan oleh akuntan publik. Tujuan auditor adalah bukan menyiapkan laporan-laporan keuangan perusahaan, tetapi memeriksa bahwa perusahaan dalam menyiapkan laporan-laporan keuangannya, penilaian aset-aset dan hutang-hutangnya telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Kalau di Indonesia, prinsip akuntansi yang diterima secara umum adalah prinsip akuntansi Indonesia. Yang ketiga adalah audit manajemen. Audit ini digunakan untuk menilai efektivitas manajemen secara keseluruhan. Jadi tidak hanya memeriksa sistem pengendalian organisasi saja, tetapi juga meliputi program, kebijakan, prosedur, metode operasi, pengguna wewenang, fasilitas fisik, dan kualitas serta efektivitas metode manajerial lainnya. Dilaksanakannya audit ini akan menghasilkan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi manajemen, terutama untuk mengetahui apakah organisasi dalam keadaan well organized atau disorganized. Berikutnya adalah kita akan membicarakan metode pengendalian dengan metode dan sistem manajemen. Metode dan sistem manajemen juga digunakan untuk tujuan pengendalian, antara lain 1. Manajemen by Objective atau MBO, yaitu suatu sistem yang menyeluruh didasarkan pada ukuran dan partisipasi seperangkat tujuan-tujuan. MBO diperkenalkan oleh Peter Drucker tahun 1954 sebagai suatu cara dari pengembangan pengendalian diri manajerial. MBO kemudian dikenal dengan nama Management by Result, Joint Target Setting, kemudian Goal Management, ada lagi istilah lain yaitu Goal and Control. Ada lagi istilah lain adalah work planning and review dan sebagainya. Di dalam kebanyakan sistem MBO yang efektif ada unsur-unsur umum sebagai berikut. 1. Komitmen pada program. Pada setiap jenjang organisasi, komitmen para manajer terhadap tujuan-tujuan pribadi dan organisasi serta proses MBO diperlukan untuk suatu program yang efektif. Juga diperlukan banyak waktu dan energi untuk mengimplementasi program MBO dengan sukses. Yang berikut adalah penetapan tujuan manajemen puncak, yaitu tujuan-tujuan harus dinyatakan dalam bentuk tertentu yang dapat diukur. Misalnya menaikkan penjualan sebesar 10%, atau menaikkan biaya overhead misalnya 5% dan sebagainya. Yang berikut itu bagian C, itu tujuan-tujuan individual. Dalam suatu program BO efektif, setiap manajer dan bawahan merumuskan secara jelas tanggung jawab dan tujuan-tujuan mereka. Maksud penetapan tujuan dalam bentuk tertentu di setiap tingkatan adalah untuk membantu para karyawan memahami secara jelas apa yang mereka harapkan untuk dicapai.
Berikutnya adalah bagian D, yaitu partisipasi, di mana derajat partisipasi karyawan dalam penetapan tujuan dapat bervariasi sekali. Berikutnya adalah bagian E, yaitu otonomi dalam implementasi rencana. Setelah tujuan-tujuan telah ditetapkan dan disetujui, individu mempunyai keleluasaan dalam pemilihan peralatan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagian F adalah peninjauan kembali prestasi. Para manajer dan bawahan secara periodik bertemu meninjau kembali kemajuan terhadap tujuan-tujuan mereka. Selama peninjauan kembali tersebut, jika diperlukan, tujuan-tujuan mungkin dimodifikasi untuk periode mendatang. Ada beberapa elemen yang dibutuhkan agar MBO efektif. A, yaitu memperlihatkan kontinuitas komitmen manajemen puncak. B, mendidik dan melatih para manajer. C, merumuskan tujuan dengan jelas. D, membuat umpan balik efektif. E, mendorong partisipasi. Nah, sekarang kita beralih bagaimana manajemen atau sistem itu digunakan sebagai pengendalian. Yang kedua yaitu manajemen by exception atau MBA. MBA merupakan pengendalian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang besar. Penyimpangan tersebut biasanya jauh berbeda dari hasil yang pernah terjadi, sehingga sebagai masalah pengecualian yang harus dilakukan tindakan koreksi. Misalnya, suatu cabang biasanya menjual rata-rata 2.000 unit per bulan, dan pada bulan tertentu penjualan hanya 1.500 unit, yang berarti terjadi penurunan 25%. Para manajer, terutama manajer puncak, dengan MBA ini mereka dapat lebih berkonsentrasi pada bidang-bidang pengendalian kunci. Kegiatan-kegiatan rutin yang kurang penting, pelaksananya diserahkan kepada manajer yang lebih bawah. Yang ketiga adalah manajemen informasi sistem atau MIS. Jadi manajemen information system ini disingkat MIS. MIS merupakan metode untuk menyediakan informasi yang diperlukan manajemen secara akurat dan tepat waktu sebagai fasilitas proses pembuatan keputusan dan memungkinkan perencanaan, pengendalian, dan fungsi-fungsi operasional organisasi terlaksana dengan efektif. MIS menyiapkan informasi masa lalu, sekarang, dan proyeksi masa yang akan datang, serta kejadian-kejadian relevan di dalam dan di luar organisasi. Organisasi-organisasi selalu mempunyai beberapa macam sistem informasi masa lalu. Sistem-sistem tersebut merupakan suatu sifat informasi yang tinggi dalam pembuatan dan pemanfaatannya. Dengan munculnya komputer yang punya kemampuan memproses dan menyingkat kuantitas data yang banyak, maka desain sistem-sistem informasi manajemen menjadi suatu proses informal dan bidang studi. Pertama kali komputer diperkenalkan ke dalam organisasi, yaitu digunakan untuk proses data bagi sekitar fungsi-fungsi organisasi seperti akuntansi. Untuk mengoperasikan komputer diperlukan keterampilan khusus, peralatan yang mahal dan kompleks. Oleh karena itu, komputer ditempatkan dalam departemen-departemen proses data elektrik
atau Electronic Data Processing atau disingkat EDP. Adapun perkembangan data lainnya kemudian juga dikomputerisasikan. Oleh karena itu, Departemen EDP mengembangkan standar laporan-laporan tersebut menjadi hal-hal penting bagi sistem informasi, terutama informasi manajemen di berbagai organisasi. Pertumbuhan Departemen EDP memacu para manajer untuk merencanakan sistem-sistem informasi organisasi mereka secara lebih rasional. Usaha-usaha ini mengarahkan munculnya konsep tentang Computer Based on Information System atau CBIS, yang kemudian lebih dikenal sebagai Computer Based MIS atau MIS sederhana. Problem-problem dalam implementasi Computer Based MIS yaitu penggunaan komputer untuk penyelesaian program-program dari organisasi-organisasi berkembang secara cepat, meskipun problem-problem tersebut mempersulit dalam implementasi MIS yang dikomputerisasi. G.W. Dixon dan John K. Siemens telah menunjukkan 5 faktor utama yang menentukan hal-hal yang akan menolak implementasi dari MIS yang baru, yaitu A. Gangguan batas departemen yang tidak dapat dipungkiri. Dalam kondisi ini, keadaan MIS yang baru sering mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendatangkan hasil di dalam beberapa satuan organisasi. Contoh, Departemen Persediaan dan Pembelian mungkin disatukan agar penggunaan MIS tersebut lebih efisien. Bagian B yaitu gangguan untuk sistem formal. Jaringan komunikasi informal mungkin terganggu oleh perubahan pola komunikasi karena adanya MIS yang baru. Apabila para anggota organisasi lebih menyukai mekanisme informal, mereka mungkin akan menentang adanya saluran yang lebih formal dari sistem baru itu. Bagian C adalah karakteristik individual yang spesifik, yaitu di mana orang-orang yang telah lama bekerja dalam organisasi punya pengalaman unik tentang segala sesuatu yang ada dalam organisasi dan tahu cara menyelesaikan pekerjaannya dalam sistem yang sudah ada. Mereka cenderung untuk menentang lebih hebat dari orang-orang yang baru saja bekerja di organisasi dan kurang tahu tentang seluk-beluk organisasi tersebut. D adalah kultur organisasi. Apabila manajemen puncak memelihara komunikasi terbuka yang berkaitan dengan keluhan-keluhan para anggota organisasi dan secara umum menegakkan suatu kultur dengan kepercayaan tinggi di seluruh organisasi, sepertinya hanya sedikit penolakan terhadap instalasi MIS yang baru. E itu bagaimana perubahan tersebut diimplementasikan, yaitu biasanya perubahan-perubahan yang direncanakan dan diimplementasikan akan mengakibatkan penolakan terhadap perubahan tersebut. Bila para manajer dan para bawahan membuat keputusan untuk perubahan secara bersama-sama, maka perubahan tersebut akan diterima. Dixon dan Simon telah mengawasi bahwa frustrasi para anggota organisasi yang berkenaan dengan implementasi MIS yang baru dapat dimunculkan dalam 3 cara, yaitu agresi, proyeksi, dan penghindaran. Pembahasan berikut adalah yaitu tentang sistem pembantu utusan, jaringan pekerjaan, dan sistem ahli. Sistem pembantu utusan atau decision super system
yang disingkat DSS, dan sistem ahli atau expert system yang disingkat ES menjadi lebih berguna bagi para manajer. DSS dan ES memberikan kepada para manajer kemampuan untuk menerima informasi yang diseleksi, diringkas, dan dianalisis yang dapat meningkatkan prestasi kerja mereka. Khusus dengan ES, dapat menyediakan para manajer dengan sistem informasi yang bisa menyetarakan dengan pengetahuan mereka sendiri dengan pengalamannya. Yang pertama, kita akan lihat tentang sistem pembantu keputusan atau DSS. DSS adalah suatu interaksi sistem komputer yang secara mudah dapat diperoleh dan dioperasikan oleh yang bukan ahli komputer untuk membantu mereka dalam perencanaan dan fungsi-fungsi pembuatan keputusan. Suatu DSS dapat dibentuk untuk digunakan sebagai alat dari sebuah kelompok pembuat keputusan yang disebut Group Decision Super System yang disingkat dengan GDSS. Merupakan sistem komputer base bagi para manajer untuk membagi dan menggunakan informasi dalam suatu pertemuan yang membuat keputusan. Yang kedua, yaitu kita bahas lagi tentang jaringan pekerjaan atau networking. GDSS adalah salah satu bentuk khusus dari networking. Jaringan kerja adalah kelompok yang sederhana dari komputer-komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dan membagi sumber-sumber biasa, basis data, perangkat keras, dan sebagainya. Para relasi pertumbuhan dari mikrokomputer DSS ada suatu kesamaan pertumbuhan yang cepat dalam cara menghubungkan mikrokomputer, terminal-terminal, dan sistem-sistem dalam jaringan kerja. Jaringan kerja tersebut dapat dibentuk antar bagian dalam organisasi, menghubungkan kelompok-kelompok pemakai atau berbagai departemen atau antar organisasi, yaitu menghubungkan organisasi dengan basis data di luar organisasi. Yang ketiga adalah sistem ahli atau expert system yang disingkat ES. Meskipun DSS sekarang ini menjadi populer dan dipakai secara meluas, tetapi ES mungkin mengambil tempat mereka dalam waktu yang dekat dengan alat untuk peningkatan pembuatan keputusan organisasional dan pengendalian. ES juga disebut dengan knowledge base. Sejak dibangun pada suatu kerangka kerja dari fakta-fakta yang diketahui dan bereaksi terhadap situasi, mungkin dapat juga disebut artificial intelligence atau yang disingkat AI. IS dirancang untuk menerapkan hasil-hasil dari AI, meneliti hal-hal yang ilmiah, teknologikal, dan problem-problem bisnis dengan cara berusaha melebihi kemampuan dan pertimbangan para ahli. Ada 4 kategori umum dari tugas manajemen informasi di mana ES akan terus diterapkan di masa akan datang. Yang pertama, alokasi sumber daya, di mana ES digunakan untuk tugas-tugas seperti manajemen portofolio dan capital budgeting. Yang kedua, mengenal problem, yaitu laporan piutang dagang dan laporan lainnya dapat ditinjau kembali untuk problem-problem yang mungkin yang ada perbedaan pendapat dan yang tidak konsisten. Ketiga,
penjadwalan dan penugasan. EES dapat diterapkan untuk penjadwalan kantor dan penugasan karyawan. Yang keempat, manajemen informasi, yaitu sumber-sumber informasi dibuat dalam arsip-arsip data dan dibuat dengan cara modeling keputusan yang dikelola melalui EES. Sekarang kita akan bahas tentang dampak penggunaan komputer dan MIS terhadap organisasi dan para manajer. Penggunaan teknologi komputer, informasi manajemen, dan sistem-sistem pembantu keputusan mempunyai pengaruh terhadap para manajer di dalam melaksanakan tugas mereka dan mempengaruhi juga cara organisasi berperilaku. Penggunaan EES secara luas akan membawa perubahan-perubahan masa depan bagi perilaku manajerial dan organisasional. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi adalah: satu, struktur yang meningkat dari manajemen menengah, di mana keputusan-keputusan manajemen menengah oleh komputer dapat diprogram dan distandardisasi. Oleh karena itu, para manajer menengah kurang membutuhkan otonomi dan keterampilan membuat keputusan, sehingga posisi manajemen menengah menjadi sangat rutin. Yang kedua, beberapa posisi manajemen menengah meningkat statusnya. Dalam kondisi ini, standarisasi dari kebanyakan posisi manajemen menengah akan menciptakan dua kelas yang berbeda untuk para manajer menengah. Mayoritas adalah tugas-tugas dan posisi-posisi yang akan diprogram serta dibuat rutin. Di sisi lain, minoritas, yaitu untuk menyusun dan membuat program-program tugas dan keputusan-keputusan bagi manajer lainnya, ditambah para manajer yang terlibat secara langsung dalam pelatihan, pengembangan, dan perencanaan. Manajemen yang tidak distandardisasikan menjadi kelas yang akan naik statusnya ke manajemen puncak. Yang ketiga, semakin nyata perbedaan antara manajemen puncak dan menengah, di mana peran dari kebanyakan para manajer menengah akan cenderung pada pelaksanaan kerja dengan bentuk-bentuk tersusun. Perbedaan fungsi dan peran antara manajemen puncak dan menengah menjadi semakin jelas. Yang keempat, sentralisasi kembali organisasi, yaitu arus informasi yang meningkat kepada manajemen puncak dan besarnya kelompok manajer menengah melaksanakan tugas-tugas rutin akan memperbesar kemampuan manajemen puncak untuk mengendalikan organisasi dari atas. Itulah mungkin yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Dengan demikian, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.